Waduh, ada-ada aja deh. Pak Ibron, Lagi kenapa? Istri saya baru aja periksa dari dokter, katanya bayinya kelilit tali pusat. waduh, jangan-jangan suka main lompat tali tuh. Hati-hati loh Pak, nanti nggak bisa lahiran normal. Dokter Niko, tolong. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang masalah yang selalu jadi momok untuk ibu hamil. Apa sih itu? Lilitan tali pusat. Tali pusat sebenarnya adalah organ yang menyalurkan darah dari plasenta ke janin. Isinya adalah 3 pembuluh darah, 2 vena, dan 1 arteri. Fungsinya adalah menyalurkan oksigen dan nutrisi-nutrisi untuk janin, serta membawa darah yang kotor kembali ke ibu untuk nanti diproses di tubuh ibu. Lilitan tali pusat pada bayi sebenarnya sudah bisa terlihat dengan pemeriksaan USG. Kapan terlilitnya itu bisa terjadi kapan saja. Tetapi lilitan tali pusat masih bisa terbuka kembali ataupun terlilit kembali, tergantung dari bayinya. Jika bayi Smart Moms aktif, maka lilitan tali pusat akan lebih sering terjadi. Paling penting nih, Smart Moms udah bisa melakukan pemantauan lilitan tali pusat sejak usia kehamilan 28 minggu ke atas. Apabila di usia kehamilan 36-37 minggu tali pusat tetap tidak lepas juga, sepertinya tuh sudah nggak bisa lepas lagi. Janin dengan lilitan tali pusat 1 kali masih memungkinkan untuk melahirkan secara normal apabila tali pusatnya cukup panjang. Permasalahannya adalah panjangnya tali pusat tidak bisa dipastikan dengan USG. Terus gimana dong caranya kita bisa tahu tali pusatnya panjang atau pendek? Pada saat bersalin, apabila terjadi gawat janin, maka ada kemungkinan lilitan tali pusatnya erat dan tali pusatnya pendek. Terus, kalau kelilit tali pusat, bisa lahir normal nggak dok? Nah, itu pertanyaan bagus tuh Pak Eko. Apabila tadi tali pusatnya pendek dan sudah terjadi gawat janin, tentu saja tidak bisa dilanjutkan melahirkan secara normal. Harus melakukan operasi sesar. Pemantauan yang ketat pada lilitan tali pusat saat bersalin itu sangat penting. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan persalinan di rumah sakit. Untuk lilitan tali pusat 2 atau 3 kali, itu lebih beresiko lagi. Sehingga sebaiknya diskusikan dengan baik dengan dokter kandungan Smart Moms untuk metode persalinan yang dipilih. Lilitan tali pusat yang beresiko sebenarnya adalah lilitan tali pusat yang terletak di leher. Bukan karena lilitan di leher bisa menyebabkan bayinya jadi tidak bisa bernafas, tetapi karena lilitan di leher tidak bisa lepas dibandingkan dengan lilitan di badan. Oleh karena itu, lilitan-lilitan yang ada di badan biasanya cenderung lebih aman dibanding lilitan di leher. Karena lilitan di leher tadi sulit lepas, terhalang oleh bahu. Lilitan tali pusat bukan berarti kamu harus operasi segera ya. Lilitan tali pusat masih bisa dipantau sampai cukup bulan. Cara memantaunya adalah dengan membantu dokter menghitung gerakan janin. Bagaimana sih cara menghitung gerakan janin? Menghitung gerakan janin bisa melalui kick count test, di mana gerakan janin dihitung dalam 12 jam harus ada minimal 10 kali. Kalau kurang dari 10 kali, itu ada kemungkinan bayi Smart Moms menderita asfiksia atau kekurangan oksigen, sehingga harus cepat-cepat ke rumah sakit untuk dilakukan pemantauan dan diberikan terapi jika perlu. Jadi kalau janin Smart Moms memiliki lilitan tali pusat di leher, nggak usah takut ya. Cukup lakukan pemantauan rutin ke dokter kandungan Smart Moms untuk memantau kondisi perkembangan janin. Kemudian, untuk menentukan metode persalinan, percayakan pada dokter Smart Moms ya. Paham kan? Paham kan? Jika Smart Moms masih punya pertanyaan, boleh nih tulis di kolom komentar atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.